Di tahun 1959, 9 pendaki asal Uni Soviet yang sekarang Rusia itu dengan misterius ini meninggal di pegunungan Ural, Rusia. Para pendaki ini itu ditemukan meninggal sebulan setelah mereka melakukan perjalanan pendakian tersebut. Kondisi jasad mereka pas ditemuin itu nggak ada yang normal. Mereka ini punya luka-luka yang harusnya nggak kayak gitu kalau emang kematian mereka ini karena bencana alam gitu. Kejadian misterius ini dikenal sebagai The Dyatlov Pass Incident. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas misteri ini yang sampai sekarang nih belum bisa dipecahkan gitu. Akhirnya gue survei di internet buat nyari tahu lebih dalam tentang kasus ini. Di bulan Januari tanggal 23 tahun 1959, awalnya nih ada 10 pendaki nih yang ingin melakukan perjalanan ke pegunungan Ural, Rusia. Nah, di perjalanan tiba-tiba nih ada satu pendaki nih yang mengalami sakit pinggang gitu. Dan dia ini gak bisa ngelanjutin perjalanan bareng teman-temannya, makanya dia harus pulang lagi. Tapi 9 pendaki lainnya tetap melakukan perjalanan musim dingin ke pegunungan Ural, Rusia. Rencana awalnya para pendaki itu begitu nyampe ke titik tujuan mereka ini bakal ngirim telegram ke klub olahraga mereka gitu, klub olahraga kampus mereka. Tapi sampai 20 Februari, klub olahraga kampus mereka ini itu gak pernah nerima pesan telegram pendaki tersebut gitu. Apa yang terjadi sama mereka? Kisah perjalanan ke pegunungan Ural Rusia ini itu berpusat di seorang mahasiswa yang bernama Igor Dyatlov. Ya, Dyatlov Pass itu dinamain karena Dyatlov ini. Igor Dyatlov ini merupakan seorang yang emang doyan ngotak-ngatik barang gitu, dan dia juga bisa dibilang sebagai inventor dan pencinta alam gitu. Di tahun 1936 dia ini pernah ngebuat radio, walaupun waktu itu usianya tuh masih muda, dan dari dulu dia emang doyan banget nih berkemah gitu di alam liar. Nah, pas Uni Soviet ini ngeluncurin satelit punya mereka yang bernama Sputnik, Igor ini sampai ngebuat teleskop biar dia dan teman-temannya itu bisa ngelihat satelit itu tuh terbang ke luar angkasa gitu. Nah, karena keahliannya ini dan kegemarannya ini, dia ini masuk menjadi mahasiswa teknik di Institut Politeknik Ural. Nah, universitas ini tuh menjadi salah satu universitas terkemuka di negara itu. Ural Polytechnic Institute, atau kita singkat aja nih jadi UPI gitu ya, sering menghasilkan insinyur-insinyur terbaik di negara tersebut gitu. Nah, selama Igor Dyatlov kuliah di sana, dia ini sering banget memimpin gitu perjalanan ke alam liar, karena balik lagi dia suka banget sama alam liar gitu ya, pecinta alam banget, dan sering kali nih menggunakan peralatan-peralatan luar ruangan yang dia buat sendiri atau bahkan dia kembangin sendiri gitu. Dia sekalian ngetes juga mungkin ya. Nah, karena dia suka banget nih buat ngelakuin hiking ke alam liar dan melakukan perkemahan sambil ngetes-ngetes barang-barangnya dia bikin, di akhir tahun 1958 Dyatlov ini merencanakan ekspedisi musim dingin yang bakal mencerminkan keberanian dan semangat generasi Soviet yang baru gitu. Ekspedisi ini itu merupakan perjalanan ski lintas alam yang bakal mengambil waktu 16 hari di pegunungan Ural. Akhirnya dia ini ngebuat proposal lah buat diajuin ke klub olahraga UPI gitu, biar mereka setuju dengan visi misinya si Dyatlov ini. Begitu ngeliat proposalnya Dyatlov, pihak klub ini itu langsung menyetujui gitu proposal dia. Nah, tujuan perjalanan Dyatlov ini itu terletak 350 mil di utara Sverdlovsk. Gua salah sebut tuh mungkin ya. Tempat itu tuh merupakan wilayah tradisional Mansi, sebuah suku pribumi yang tinggal di sana dan masih hidup semi tradisional gitu. Orang Mansi ini masih berburu, masih mancing, masih mengembala rusa kutub. Nah, kelompok Dyatlov ini itu berencana buat menggunakan ski gitu, dan mereka nih bakal ngelewatin rute yang katanya itu orang Rusia bahkan belum ngelewatin rute tersebut. Medan pegunungan ini tuh landai dan membulat gitu. Tapi tantangan mereka ini bukan di medannya, justru di suhu cuaca yang sangat dingin pada waktu itu. Udah cuaca dingin banget, saljunya tebel, sama angin kenceng. Nah, itu tantangan mereka tuh buat melakukan perjalanan ini. Dalam ekspedisi ini, Igor Dyatlov ini tuh merekrut teman kelas yang bernama Zina Kolmogorova dan 7 orang lainnya. Ada yang mahasiswa, ada juga yang baru lulus dari kampus tersebut. Krunya Dyatlov ini juga bukan orang biasa gitu. Mereka termasuk orang-orang yang pinter dan emang ahli di bidang mereka masing-masing. Dan juga mereka expert juga nih dalam hal hiking maupun jalan-jalan ke alam liar gitu. Bahkan mereka pemain ski yang jago lah bisa dibilang. Nah, salah satunya ini adalah teman deketnya Dyatlov yang bernama Georgi Krivonishenko yang udah lulus dari UPI. Jadi Igor Dyatlov ini merupakan mahasiswa tingkat 5 dan temannya ini udah lulus 2 tahun yang lalu gitu. Dan dia juga udah kerja sebagai insinyur. Nah, selain si Georgi ini, ada 2 orang lagi juga nih yang baru lulus yang bernama Rustem Slobodin dan Nikolai Thibault Brignol yang merupakan seorang keturunan Prancis juga nih dia. Nah, yang masih menjadi mahasiswa adalah Yuri Yudin, Doroshenko, dan Alexander Kolovetos. Nah, yang termuda dari klub mereka itu bernama Lyuda Dubinina gitu, yang
merupakan seorang perempuan. Dia ini baru berusia 20 tahun dan merupakan seorang mahasiswa ekonomi. Selain itu juga dia ini seorang atlet lari. Nah, pas mereka mau melakukan perjalanan ke pegunungan Ural ini, tiba-tiba administrasi UPI ini itu nambahin anggota baru. Nah, orang ini itu jauh lebih tua dibanding teman-temannya si Igor gitu. Dan kebanyakan teman-temannya Dyatlov juga ini nggak kenal sama si orang ini. Orang ini tuh bernama Semyon Zolotarifov yang merupakan seorang veteran Perang Dunia Kedua yang berusia 37 tahun. Nah, rombongan ini itu meninggal Sverdlovsk itu pakai kereta di tanggal 23 Januari. Nah, beberapa dari mereka ini itu naik kereta ini tuh nggak pakai tiket. Mereka bahkan sampai ngumpet di bawah kolong kursi kereta tersebut gitu. Mereka ini pergi dengan kondisi yang sangat semangat dan antusias banget nih dalam melakukan perjalanan ini nih. Saking semangatnya nih, mereka bahkan pernah ditahan sama polisi karena melakukan keributan gitu di publik. Nah, setelah 2 hari perjalanan dalam kereta, akhirnya rombongan itu sampai di Ivdel. Ivdel ini merupakan sebuah kota terpencil dengan kamp penjara era Stalin yang saat itu tuh diisi sama penjahat-penjahat gitu. Nah, dari sana rombongan ini itu melakukan perjalanan sehari lagi naik bis. Nah, abis turun dari bis, mereka ini nebeng gitu ke truk yang nganterin kayu bakar gitulah. Nah, abis mereka turun dari truk tersebut, mereka ini menggunakan ski yang bakal dituntun pakai kereta luncur yang ditarik pakai kuda gitu ya. Nah, mereka ini tidur di camp penebangan kayu terbelangkai gitu yang bernama Second Northern. Di sana nih, Yuri ini mengalami sakit pinggang nih, ya kan? Yang ngebuat dia ini nggak bisa ngelanjutin perjalanan dia karena katanya dia sakit banget gitu. Nah, keesokan harinya di tanggal 28 Januari, akhirnya Yuri Yudin ini itu balik lagi buat pulang ya kan. Jadi mereka ini berangkat sekitar tanggal 23 dan si Yuri ini pulang di tanggal 28 gitu. Dan yang lainnya tetap melanjutkan perjalanan. Nah, para kru yang lanjut jalan ini itu berencana buat nyampe di desa kecil bernama Vizay di sekitar tanggal 12 Februari. Itu rencana awal mereka nih. Dan begitu mereka nyampe sana, mereka nih bakal ngirimin telegram buat ngasih kabar kalau mereka udah sampai tujuan ke klub olahraga UPI. Tapi telegram itu nggak pernah terkirim dan UPI nggak pernah nerima telegram dari para pendaki tersebut. Jadi bisa dibilang nih, Yuri Yudin dengan dia pulang sama aja dia menyelamatkan hidupnya gitu tanpa diketahui. Nah, pada awalnya klub olahraga UPI mikir kalau mungkin kelompok tersebut tertahan sama badai salju gitu, makanya mereka belum bisa nyampe tempat tujuan tepat waktu dan belum bisa ngirim telegram. Karena waktu itu sempat ada laporan badai salju yang terjadi di pegunungan tersebut gitu. Tapi nih, setelah beberapa hari berlalu, kelompok itu tuh tetap ngirimin telegram tersebut gitu. Sampai-sampai keluarga para pendaki ini itu sampai nanyain klub olahraga UPI. Bahkan keluarga universitas sih sampai lapor ke biro partai komunis tempat gitu. Nah, di tanggal 20 Februarinya akhirnya nih pencarian untuk mereka pun dimulai gitu, karena mereka nggak kunjung pulang kan dari situ. Di dalam pencarian ini itu ada beberapa regu yang mencari para pendaki ini. Yang pertama ada relawan dari UPI, mahasiswa juga. Terus ada sipir penjaga camp Ivdel yang sempat mereka lewatin. Terus juga dibantu pemburu dari suku Mansi, polisi setempat, bahkan militer. Sampai mereka ini pakai pesawat dan helikopter buat mencari para pendaki ini gitu. Nah, di tanggal 25 Februari, 5 hari setelah pencarian dimulai, para relawan mahasiswa UPI ini itu nemuin jejak ski. Mereka nemuin jejak ski gitu. Dan di tanggal 26 ya, besokannya, mereka ini nemuin tenda gitu kan, yang bisa dibilang tenda rombongan tersebut gitu. Mereka ini nemuin tenda itu di atas garis pepohonan di gunung terpencil yang disebut sama orang Mansi itu sebagai Gunung Mati. Akhirnya para pencari ini itu ngecek dong, di dalam tenda ini masih ada orang gak? Begitu dicek, di dalam tenda itu gak ada satu orang pun. Nah, kondisi tenda ini tuh sebagian hancur dan terkubur salju gitu. Nah, setelah digali ya kan buat ngelepasin salju-salju tersebut, tim pencari ini ngeliat kalau tenda itu tuh kelihatannya sengaja disobek-sobek di beberapa tempat. Tapi di dalam tenda tersebut kelihatannya tuh rapi dan teratur barang-barangnya di dalam tenda itu. Kayak sepatu bot, kapak, dan juga nih perlengkapan pemain ski lainnya juga tertata rapi di kedua sisi pintu tenda tersebut gitu. Jadi orang-orang ini kabur gak pakai perlengkapan gitu keluar tenda. Nah, makanan juga ini ditata seolah-olah bakal dimakan gitu. Jadi kayak bakal ada orang yang makan, terus ada setumpuk kayu gitu buat kompor pemanas. Di situ juga ada pakaian dan jurnal. Gue ingetin lagi ya, semua ini tuh tertata dengan rapi di dalam tenda gitu. Kalau mereka nih ada yang keluar dari tenda tersebut,
di dalam kondisi suhu cuaca yang sangat dingin dan banyak salju gitu ya, dan angin kenceng juga, terus nggak pakai sepatu bot gitu. Alasan mereka apa gitu? Kenapa mereka pergi keluar tanpa perlengkapan ya kan? Nah, sekitar 100 kaki menuruni bukit, tim pencari ini nemuin jejak kaki nih yang kata mereka itu terlihat sangat jelas dari 9 atau 8 orang gitu. Jadi banyak tuh jejak kakinya. Mereka ini tuh berjalan menuju garis pepohonan gitu. Nah, yang anehnya adalah jejak kaki ini itu bukan dari sepatu, tapi dari orang yang pakai kaos kaki ataupun orang yang nggak pakai apapun. Jadi kaki telanjang gitu. Dan menurut para pencari, kelihatannya cuma ada 1 orang doang tuh yang pakai sepatu lengkap. Yang lain kenapa nggak pakai sepatu? Tim pencari juga nyebut kalau mereka ini itu jalan kaki berdasarkan jejak kaki yang mereka temuin gitu. Jadi jaraknya tuh dempetan gitu jejak kaki, yang bukan yang jauh-jauh. Dalam kondisi suhu dingin, nggak pakai sepatu, mereka jalan kaki di salju gitu. Tim pencari ini akhirnya mengikuti jejak kaki tersebut sejauh 600 sampai 700 meter gitu, sampai jejak kakinya menghilang deket garis pepohonan. Nah, keesokan paginya, para pencari ini itu nemuin jasadnya Georgi Krivonishenko gitu dan Doroshenko di bawah pohon cedar yang tinggi di tepi hutan. Posisi mereka ini itu terbaring di samping api unggun yang udah padam ya tentu saja, dan mereka ini cuma pakai pakaian dalam. Di atas pohon itu sekitar 12 sampai 15 kakian itu terdapat beberapa dahan yang baru patah gitu, dan di batang pohon tersebut itu ditemuin adanya potongan kulit dan pakaian yang sobek gitu. Apakah mereka ini berusaha buat naik ke pohon tersebut? Kenapa mereka mau naik ke pohon tersebut gitu? Apa mereka diserang sama beruang gitu? Nah, di tempat lainnya nih, para pencari itu nemuin jasadnya Dyatlov dan Kolmogorova. Dua jasad ini berada jauh di lereng menghadap ke arah tenda. Tangan mereka ini terkepal erat dan kelihatannya mereka ini berusaha buat merangkak menuju ke tenda mereka gitu. Nah, keempat jasad yang ditemuin tadi itu akhirnya dibawa buat diotopsi gitu, buat dicek kematian mereka karena apa ini. Nah, sementara mereka ini diotopsi, pencarian buat orang yang hilang lainnya itu tetap dilakukan. Pemeriksaan medis ini itu mencatat sejumlah ciri-ciri yang aneh nih di badan mereka semua. Krivonishenko itu memiliki jari-jari yang menghitam dan luka bakar tingkat 3 di tulang keringnya dan kakinya juga. Di dalam mulut Krivonishenko ini tuh ditemuin potongan daging bekas gigitan dari tangan kanannya dia. Jadi dia makan tangan kanannya sendiri gitu, ngegigit sampai dagingnya kecopot ya kan. Nah, jenazah Doroshenko itu memiliki rambut yang terbakar di salah satu sisi kepalanya. Nah, semua jenazah ini keempat-empatnya itu dipenuhi dengan luka memar, lecet, goresan dan sayatan gitu. Ini antara mereka emang berantem pakai pisau gitu ya, atau enggak mereka kayak turun dari pohon telanjang gitu ya, kena ranting gitu kan. Nah, beberapa hari kemudian nih jasad kelima itu ditemuin. Nah, jasad kelima ini yaitu Slobodin yang baru aja lulus gitu. Slobodin ini tuh berada di lereng yang mengarah kembali ke tenda juga, kayak si Dyatlov dan Kolmogorova gitu. Nah, dia ini ditemuin pakai kaos kaki di sebelah kiri dan sepatu boot di sebelah kanan gitu. Otopsi juga mencatat nih adanya patah tulang ringan di tengkoraknya gitu, di kepalanya gitu kan. Terus apa yang membuat mereka berlima ini tuh keluar dari tenda mereka sampai mereka lupa pakai sepatu, lupa pakai baju, nyeker di suhu yang sangat dingin gitu kan. Udah gitu bersalju dan anginnya kenceng. Apa yang mereka lihat atau apa yang terjadi sama mereka? Nah, karena penemuan ini, penyelidikan pembunuhan pun dikerahkan, dipimpin oleh jaksa bernama Lev Ivanov. Tes toksikologi pun dilakukan, keterangan saksi pun diambil, diagram dan peta TKP pun dibuat, serta bukti nih dikumpulin gitu, serta dianalisis secara forensik. Tenda beserta isinya ini itu diangkut helikopter buat ditaruh di kantor polisi, dan mereka ini bakal masang tenda tersebut buat kayak reka adegan gitulah, sambil dianalisis nih ini apa yang terjadi di dalam situ. Pas lagi dicek-cek sama polisi ini, tiba-tiba ada seorang tukang jahit nih yang nemuin kalau itu tendanya tuh dirobek dari dalam, bukan dari luar. Nah, ini tuh menjadi penemuan yang penting juga nih. Berarti sesuatu ini telah terjadi yang ngebuat rombongan ini itu sampai ngerobek tenda tersebut dari dalam biar bisa mereka keluar dan pergi malam-malam gitu, keluar dari tenda di dalam badai salju dengan suhu 20 derajat di bawah nol, dengan peralatan yang seadanya gitu, bahkan nggak pakai sepatu, nggak pakai baju kan. Padahal ya seperti yang gue bilang sebelumnya, mereka ini bukan orang yang pertama kali mendaki gunung salju gitu kan. Mereka bisa dibilang nih expert lah dalam medan-medan tersebut. Mereka pasti tahu banget nih konsekuensinya kalau mereka keluar dari tenda malam-malam dengan peralatan seminim mungkin di suhu yang dingin banget gitu. Mereka pasti tahu apa yang terjadi sama mereka dan apa yang ngebuat mereka melakukan hal itu. Nah, ini masih menjadi misteri. Nah, tadi kan yang ketemu baru 5 jasad tuh. Berarti 4 lagi masih
dalam pencarian nih. Di awal bulan Mei, pas salju udah mulai mencair, seorang pemburu dari suku Mansi dan anjingnya ini itu nemuin sisa-sisa Snowden. Snowden tuh kayak sarang salju gitu di hutan sekitar 60 meter dari pohon cedar yang di awal tadi. Nah, di situ itu ditemuin potongan-potongan pakaian compang-camping berserakan, abis itu celana olahraga dengan kaki kanan terpotong gitu. Kaki kanan di celana itu tuh nggak ada gitu kan. Dan di situ juga itu ditemuin separuh bagian kiri sweater perempuan gitu. Jadi ya memang udah berantakan compang-camping lah baju-baju yang ada di situ. Dengan informasi ini, tim pencari ini langsung ngedatengin tempat itu buat ngecek apakah ada jasad nih di situ gitu yang belum ketemu. Mereka ini sampai make alat pengukur longsor di sekitaran sarang salju tersebut. Begitu mereka lagi gali-gali tempat itu, mereka ini nemuin sepotong daging. Nah, hal ini tuh ngebuat mereka melakukan ekskavasi di area tersebut gitu. Dan mereka ini langsung nemuin 4 korban lainnya yang terbaring bareng-bareng di bawah salju sekitar 3 meter gitu. Jadi 3 meter tumpukan itu mereka angkat dan mereka nemuin 4 jasad lainnya ya kan. 3 meter tuh dalam banget. Jadi wajar kalau pada awalnya waktu salju belum mencair mereka nggak bisa nemuin gitu. Otopsi ini mengungkapkan 3 dari keempat jenazah tersebut itu mengalami cedera yang parah. Tengkorak Thibault itu retak banget ya kan, sampai potongan-potongan tulangnya itu nancep ke otaknya dia. Abis itu Zolotaryov dan Dubinina mengalami remuk dada dengan beberapa tulang rusuk yang patah gitu. Laporan otopsi itu mencatat pendarahan hebat itu terjadi di ventrikel kanan jantungnya Dubinina. Pemeriksaan nyebut nih luka internal ini itu biasa terjadi kalau orang ketabrak sama mobil yang ngebut gitu. Siapa yang ngebuat Dubinina ini sampai kondisinya kayak gitu ya kan, sampai dalaman remuk. Nah, Zolotaryov ini itu kehilangan matanya, dan Dubinina ini menurut gua jasad yang paling tragis nih kondisinya. Dia ini kehilangan mata, lidah, dan sebagian bibir atasnya gitu. Siapa yang ngebuat mereka jadi kayak gini ya kan? Atau apa yang ngebuat mereka kayak gini? Mereka ketemu beruang kah? Ketemu hewan liar kah? Nah, inventory pakaian yang ditemuin dari jenazah juga nunjukin kalau beberapa korban ini itu make pakaian yang diambil atau dipotong dari teman-temannya gitu. Dan lab juga nih nemuin kalau beberapa barang ini itu memancarkan radiasi tingkat tinggi yang gak wajar gitu. Seorang ahli radiologi ini bersaksi kalau jenazah ini itu terpapar air selama berhari-hari gitu, yang ngebuat mungkin radiasinya ini agak menurun gitu. Nah, dia bilang kalau tingkat radiasi di awalnya ini mungkin lebih tinggi dari yang sekarang gitu. Emang ada sesuatu di pegunungan gitu yang ngebuat mereka terpapar radioaktif gitu. Nah, di bulan Mei tanggal 28, jaksa tadi yang bernama Ivanov tiba-tiba menutup penyelidikan kasus ini. Dia ini bilang tugas dia ini cuma nentuin apakah suatu tindak kriminal ini terjadi di kasus ini atau enggak gitu. Bukan buat mengklarifikasi apa yang terjadi di dalam kasus ini. Dia juga nimpulin nih kalau pembunuhan itu bukan faktor utama di kasus ini. Dia juga bilang kalau penyebab kematian para pendaki ini itu disebabkan oleh kekuatan yang lebih besar yang gak bisa mereka atasi gitu. Nah, pada akhirnya jalur pegunungan ini yang dilewati sama para pendaki tersebut dinamai dengan jalur Dyatlov atau Dyatlov Pass gitu kan. Nah, banyak nih teori yang muncul tentang apa yang terjadi kepada 9 pendaki ini sampai-sampai mereka ditemuin dalam kondisi yang naas gitu kan. Jaksa Ivanov ini pernah nyebut kalau mereka, para pendaki ini meninggal akibat sinar panas atau bola api dari UFO, dari UFO. Karena dalam pemeriksaan awal di lokasi tersebut, Ivanov tuh nemuin pepohonan dengan bekas terbakar yang gak biasa. Jadi menurut dia, pohon itu tuh terbakar bukan dari api yang dibuat sama para pendaki itu. Dari kasus itu ditutup sampai tahun 2000, mereka ini belum nemuin jawaban gitu. Nah, di tahun 2000-nya, Yayasan Peringatan Grup Dyatlov ini itu dibentuk sama Yuri Kuntsevich buat menghormati para pendaki tersebut dan mencari kebenaran gitu apa yang terjadi sama mereka. Kuntsevich sendiri itu mengatakan kalau orang Rusia itu nyukain teori di mana para pendaki ini tewas karena memasuki area tempat senjata rahasia tuh lagi diuji. Atau teori nyebutin kalau kelompok itu sebenarnya dibunuh sama tentara bayangan, mungkin mata-mata dari Amerika gitu. Ya karena pada waktu itu kan perang dingin ya kan, terjadi sama Uni Soviet sama Amerika gitu. Kuntsevich sendiri itu percaya sama teori yang pertama yang nyebutin kalau mereka ini gak sengaja masuk ke area percobaan senjata rahasia. Nah, teori itu juga nih lebih dipercaya sama para keluarga korban gitu. Yuri Yudin, seorang mahasiswa yang gak jadi berangkat itu karena sakit pinggang, nyebutin juga kalau kematian teman-temannya ini itu gak wajar. Dan gak lama sebelum Yudin ini meninggal di tahun 2013,
dia sempat bilang kalau teman-temannya itu mungkin aja nih dibawa keluar dari tenda sambil ditodong pakai senjata, dan akhirnya nih mereka semua dibunuh. Tapi kalau dibunuh pakai senjata, nggak ada bekas peluru yang nempel di badan mereka gitu kan. Menurut si Yuryudin, Dubinina mungkin lidahnya dipotong karena dari 9 orang tersebut, Dubinina inilah yang paling vokal, dan mungkin orang yang menodong mereka ini kesel sama si Dubinina, akhirnya dipotong lah lidahnya dia gitu. Nah, teori tentang tes senjata ini itu mungkin banyak yang percaya dan banyak yang nggak percaya gitu kan. Tapi berdasarkan apa yang ditemuin di lokasi, teori ini tuh jadi nggak konsisten gitu. Karena di hari ditemuinnya para korban, para pencari ini tuh nggak nemuin jejak kaki lainnya atau jejak kaki banyak orang gitu yang ngerubungin tenda tersebut. Dan menurut para pencari gitu ya, dan para polisi dan ahli-ahli forensik itu, bisa dibilang hampir mustahil nih buat ngehapus tanda-tanda keberadaan orang dan menata ulang TKP di kondisi suhu, cuaca, dan medan yang susah itu. Kecuali di tempat biasa mungkin bisa ya kan. Apalagi kan itu ada saljunya, jadi orang kalau ngelakuin sesuatu pasti ngebekas gitu kan kakinya. Abis itu kan katanya di ranting pohon ada yang copot tuh. Ngapain mereka naik sampai tinggi terus mata-matain ranting pohon terus turun lagi gitu. Nah, ada teori lain juga nih yang nyebutin kalau mereka ini mungkin aja meninggal karena adanya bencana alam, yaitu longsor salju yang ngebuat mereka ini itu keluar dari tenda karena mungkin mereka ketutupan salju gitu ya. Tapi nih, para pencari tuh nggak nemuin adanya puing longsor di daerah tersebut. Udah gitu, kondisi jenazah yang ditemuin juga bukan kayak orang yang kelelep salju. Lebih tepatnya kayak habis digebugin gitu kan, atau nggak ya pokoknya gitu deh. Nah terus nih, ada teori yang nyebutin kalau mungkin mereka ini itu keracunan karbon monoksida dari pemanas yang mereka bikin di dalam tenda. Abis itu hal itu tuh ngebuat mereka halu gitu, dan ditambah juga dengan pengaruh alkohol. Akhirnya mereka menggila dan akhirnya ngebunuh satu sama lain. Ada teori juga yang nyebut kalau sebenarnya mereka ini halusinasi karena ada jamur ini yang biasanya tuh digantung sama suku Mansi di pepohonan. Mungkin mereka menghirup jamur tersebut, akhirnya mereka halu ngelihat sesuatu yang sebenarnya nggak ada, tapi dia marah teman-temannya gitu. Ada teori juga yang nyebutin kalau mungkin aja nih mereka dibunuh sama suku Mansi karena mereka dengan gak sengaja ngelewatin tanah yang dianggap suci sama suku tersebut. Tapi menurut penyelidikan, orang Rusia itu baik terhadap suku Mansi, begitupun sebaliknya. Dan suku Mansi juga nih bisa dibilang berjasa lah dalam menemuin para jenazah ini gitu. Jadi mereka nih dianggap kurang sopan lah kalau menuduh suku Mansi gitu, karena mereka ngebantu juga. Bahkan suku Mansi juga nyebutin kalau area itu tuh bukan area suci. Bahkan mereka nyebut area itu tuh gak berguna. Teori yang gak kalah menarik dari teori lainnya, yang mungkin menurut gue paling menarik ya, karena gue suka sama hal-hal yang di luar manusia, itu nyebutin kalau mereka ini sebenarnya diserang sama makhluk yang bernama Yeti. Karena kalau di Rusia tuh, di pegunungan salju, suka ada mitos atau suka ada urban legend tentang Yeti kan. Mereka diserang sama Yeti gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada muncul teori yang bisa dibilang paling jauh nih dari teori-teori sebelumnya? Karena di kamera Thibault, di bisa dibilang film terakhirnya dia, itu nunjukin kalau ada sosok sesuatu yang bisa dibilang berbeda dari manusia biasa, ya kan? Nah, menurut kalian nih, kalau kalian lihat fotonya yang ditangkap sama kamera Thibault, itu apa? Karena mereka semua ini kan pakai baju salju, si makhluk ini doang nih yang nggak pakai apa-apa gitu kan. Nah, dengan banyaknya teori yang muncul tentang apa yang terjadi sama para pendaki ini, belum ada nih yang bisa nemuin jawaban pastinya nih apa yang terjadi sama mereka. Nah, dari bermacam-macam teori yang ada tentang Dyatlov Pass Incident ini, teori mana nih yang menurut kalian paling masuk akal gitu? Atau bahkan kalian punya teori sendiri tentang apa yang terjadi sama para pendaki ini? Boleh banget kalian komen ya kan. Oke guys, itu dia misteri meninggalnya 9 pendaki yang sampai sekarang nih belum ditemuin jawabannya gitu. Pendaki yang meninggal di Dyatlov Pass ya kan, di pegunungan Ural, Rusia. Seperti biasa, terima kasih nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.